Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang ulama di video berikut mengatakan bahwa orang Kristen masuk surga karena mereka pengikut daripada Abraham. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mari langsung saja kita melihat videonya. Dan sebelumnya mari kita melihat cuplikan video Ustaz Abdul Somad sebagai perbandingan ketika beliau mengatakan bahwa orang kafir kalau berbuat baik tetap masuk neraka. Berikut videonya. Orang kafir kalau dia sedekah langsung dibalas Allah di dunia. Makanya banyak orang-orang kafir rajin sedekah ke panti asuhan. Kenapa? Begitu dia sedekah. Kong, lu kok selalu sedekah di panti asuhan? Sedekah sama orang Islam lebih hoki lah. Kata dia sedekah sama orang Islam lebih hoki. Setelah dia sedekah bulan ini 1 karung, rezekinya naik. Dan mereka yakin. Banyak mereka yang sedekah di panti asuhan umat Islam. Jawabannya ada dalam fikih sunnah bab wakaf. Orang Islam, orang kafir sama-sama dapat rezeki. Bedanya orang kafir itu langsung dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka. Nah, saudara ulama Tuhan, di video berikut seorang ulama mengatakan bahwa Kristen masuk surga karena mereka pengikut daripada Abraham. Dan memang kita pengikut Abraham, saudara ulama Tuhan. Allah kita adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saudara ulama Tuhan, langsung saja kita melihat videonya terlebih dahulu. Saya kembali kepada kelompok Kristen yang dianggap sebagai kelompok yang tulus, yang ikhlas, yang baik, yang lurus, yang percaya kepada Tuhan, percaya hari kemudian, menganjurkan yang baik, mencegah yang jelek. Mereka itu adalah minas salihin, dari kelompok orang-orang saleh. Dari sini timbul masalah. Apakah orang Kristen yang atau ahlul kitab yang disebut di dalam Al-Quran ini, apakah orang-orang pengikut Nabi Isa dan pengikut Nabi Musa? Ataukah mereka bukan pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa pada masa Nabi? Berselisih pendapat. Kalau Syekh Ali Jum'at menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang Kristen yang ada pada zaman Nabi, yang percaya kepada Tuhan yang Esa dan yang mempunyai predikat yang tadi disebutkan, sehingga berarti ada di antara kelompok Kristen yang bisa digolongkan sebagai as-salihin sesuai dengan pernyataan Al-Quran. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan menanggapi dan juga mendengarkan satu pernyataan dan pencerahan yang disampaikan oleh seorang profesor dari saudara kita Muslim. Di mana teman-teman sekalian, dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen ini pasti juga akan masuk surga. Mereka akan menikmati surga itu karena mereka adalah tergolong orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh dan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen juga pasti selamat. Dan teman-teman sekalian, kita lihat selama ini bahwa mereka selalu mengatakan yang tanda kutip ya, ustadz-ustadz tanda kutip, di mana mereka katakan orang Kristen kafir ya pasti binasa, pasti masuk neraka gitu ya, tidak akan masuk surga. Ya ini yang selalu mereka sampaikan selama ini. Tapi profesor ini justru sebaliknya. Asal orang Kristen berbuat baik katanya, maka orang Kristen bisa masuk surga ya, menurut Al-Quran, bukan menurut Alkitab loh ya. Nah teman-teman sekalian, apakah kita pengikut Nabi Musa? Yes. Apakah kita pengikut Nabi Isa? No. Kita bukan pengikut Nabi Isa. Kita pengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena Nabi Isa dan Tuhan Yesus itu pasti berbeda. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh seorang profesor Islam berikut ini. Amanu, mereka yang beriman, maksudnya umat Islam. Walladzina hadu, orang-orang Yahudi. Wan Nasara, dan orang-orang pengikut Nabi Isa. Mereka itu semua sabiin yang man amana billah, yang percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, wa amila salih,
dia percaya kepada hari kemudian, mereka itu amal saleh yang tadi kita sebutkan. Falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan dari itu mereka tidak perlu takut, khawatir di hari kemudian, dan juga tidak perlu susah. Mayoritas ulama berusaha untuk menafsirkan ini bahwa mereka ini semuanya adalah yang sudah masuk Islam. Yang tidak setuju dengan pendapat itu menganggap bahwa tidak mungkin Allah akan menyebut kelompok-kelompok itu kalau mereka semuanya sudah masuk Islam. Ini menjadi kontroversi. Ayat yang kita sering baca, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illa alladzina aman, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang melakukan amal saleh. Jadi iman dan amal saleh ini selalu digandengkan oleh Al-Quran. Nah, saya kembali kepada kelompok Kristen yang dianggap sebagai kelompok yang tulus, yang ikhlas, yang baik, yang lurus, yang percaya kepada Tuhan, percaya hari kemudian, menganjurkan yang baik, mencegah yang jelek. Mereka itu adalah minas salihin, dari kelompok orang-orang saleh. Dari sini timbul masalah. Apakah orang Kristen yang atau ahlul kitab yang disebut di dalam Al-Quran ini, apakah orang-orang pengikut Nabi Isa dan pengikut Nabi Musa? Ataukah mereka bukan pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa pada masa Nabi? Berselisih pendapat. Kalau Syekh Ali Jum'ah menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang Kristen yang ada pada zaman Nabi, yang percaya kepada Tuhan yang Esa dan yang mempunyai predikat yang tadi disebutkan, sehingga berarti ada di antara kelompok Kristen yang bisa digolongkan sebagai as-salihin sesuai dengan pernyataan Al-Quran. Ulama-ulama Islam mayoritas menganggap mereka itu adalah yang sudah masuk Islam. Tapi dibantah oleh mereka yang sependapat dengan Ali Jum'ah bahwa Tuhan tentu tidak mungkin akan mengatakan bahwa mereka yang sudah masuk Islam. Tidak perlu dikatakan bahwa ahlul kitab itu tidak semuanya sama. Nah, disinilah timbul pemikiran, pendapat-pendapat yang berbeda. Masalahnya bahwa hubungan antara umat Islam dan umat Kristen diliputi juga oleh konflik yang cukup lama, sehingga terkadang ulama terbawa juga oleh konflik itu, sehingga menafsirkan ayat Al-Quran sebagian dari mereka yang berlebihan terhadap Kristen. Umpamanya ada pandangan bahwa kemerosotan Islam ini disebabkan karena beberapa aliran yang ada, agama yang ada, itu pendapat Ibn Taimiyah, dan termasuk di dalamnya adalah Kristen, sehingga umat Islam diminta untuk tidak ikut merayakan perayaan Kristen. Tentu Ibn Taimiyah mempunyai pandangan-pandangan yang dapat diterima pula, namun ada juga ulama-ulama yang mempunyai pandangan yang lebih luas. Pertanyaan yang timbul adalah di mana tempat kelompok lurus atau ummah qaimah dari ahlul kitab ini yang masuk dalam golongan para nabi-nabi. Sebagaimana saya sampaikan tadi, beda penafsiran yang menganggap bahwa mereka ini sebenarnya orang Islam, tapi tadinya ahlul kitab, sehingga tidak ada masalah di situ. Ada yang mengatakan bahwa betul ahlul kitab, tetapi sebelum masa Nabi Muhammad lahir, sehingga ahlul kitab adalah yang belum mengenal Islam yang dibawa oleh
Nabi Muhammad SAW. Namun pandangan Syekh Ali Jum'ah dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa sebenarnya ini mengacu kepada ayat Quran lainnya, bahwa di antara ahlul kitab itu ada pendeta-pendeta, ada pemuka-pemuka agama yang tidak arogan. Minhum qissisina wa ruhbana wa hum la yastakbirun. Syekh Ali Jum'ah menekankan bahwa Al-Quran sangat objektif, sangat fair, dan mengakui adanya kelompok-kelompok yang lurus, yang percaya kepada Allah, tidak memusuhi Nabi, mereka positif, dan mereka konsisten terhadap ajaran nabinya, baik Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini membawa kita kepada penafsiran-penafsiran ayat Al-Quran yang kelihatannya dari segi kebahasaan, linguistik, memperkuat pandangan bahwa sebenarnya memang ada dari kelompok ahlul kitab yang tidak perlu khawatir di akhirat nanti. Yang sangat populer adalah Al-Baqarah 62 dan Al-Ma'idah 69 yang intinya innalladzina amanu, mereka yang beriman, maksudnya umat Islam, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang pengikut Nabi Isa, wassabiin, ini agama yang mungkin sudah tidak ada atau masih ada yang anggap bahwa ini bagian dari Kristen, ada juga yang menganggap agama kuno. Mereka itu semuanya yang man amana billah, yang percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, wa amila salih, dia percaya kepada hari kemudian, dia melakukan amal saleh. Yang tadi kita sebutkan, amal saleh ini adalah amal yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan keikhlasan, penuh dengan upaya untuk memberi manfaat kepada orang lain, itu yang namanya amal saleh. Maka mereka itu semuanya yang disebut tadi, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapat ganjaran dari Tuhan, maksudnya yang maha kuasa. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan dari itu mereka tidak perlu takut, khawatir di hari kemudian, dan juga tidak perlu susah. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang ulama di video tadi. Dia menjelaskan bahwa orang Kristen masuk surga karena mereka adalah pengikut Abraham, dan memang saudara Tuhan, kita pengikut daripada Abraham. Artinya bahwa Allah yang kita percaya itu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Yakub, ya. Dan ini sangat luar biasa ya, sebagai perbandingan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad di cuplikan video tadi. Beliau malah mengatakan bahwa kalaupun orang kafir berbuat baik, mereka tetap masuk neraka, ya. Pahala yang mereka dapat dari perbuatan baik mereka terima ketika mereka di dunia ini. Artinya mereka tidak dapat pahala di akhirat gitu loh. Kira-kira begitu penjelasannya. Nah, salam Tuhan, inilah kedua penjelasan daripada ulama tentang orang di luar agama mereka, ya. Jadi seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar, berikan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan. Dan tolong Tuhan, di kesempatan ini juga saya mau sampaikan beberapa hal buat kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Ya, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita tetap mempercayakan iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, saudara Tuhan, Yesus Kristus telah memberikan kita jaminan bahwa orang yang percaya kepadanya pasti masuk surga. Ya, ada kepastian dalam Tuhan Yesus. Jadi jangan keadaan hari-hari ini membuat iman kita goyah, akhirnya kita meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan, saudara Tuhan. Mari kita tetapkan hati kita, iman kita kepada Yesus dalam segala keadaan yang kita alami. Mari kita tetap hidup dalam Tuhan, dan juga mari kita menghidupi firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita. Dan mari kita menjadikan diri kita sebagai berkat bagi banyak orang,
satu tujuan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.